Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Abdul Fadil Idris, Saya Arya Prihandoko. Saya Sofura Nurmadian. Saya Yudis Yuda. Apa yang akan dibuat untuk sistem pabriknya? Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proyek pabrik kami yang kami buat secara singkat, di mana pabrik kami ini berfokus pada produksi komponen otomotif seperti cakram rem dan bantalan rem, di mana menghadapi tantangan dalam mengelola produksi dengan meningkatkan akurasi, terus mengulangi kesalahan manusia, dan mengoptimalkan penggunaan energi. Oleh karena itu, kami akan mengusulkan untuk mengimplementasikan 3 sistem otomatisasi yang akan kami lakukan. Yang pertama, itu ada sistem pengangkutan dan penyimpanan komponen. Yang kedua, ada sistem inspeksi kualitas otomatis pada cakram rem. Yang ketiga, ada sistem manajemen produksi dengan mode hemat energi. Yang dimana pada sistem yang pertama itu dia ada komponen sistem yang digunakan, ada conveyor untuk mengangkut komponen dari stasiun produksi ke area produksi ke penyimpanan. Yang kedua itu ada sistem pemilahan otomatis, di mana sensor dan aktuator yang akan memisahkan komponen berdasarkan jenisnya. Terus ada pemrograman PLC GX Works, di mana ladder diagramnya itu untuk mengontrol pemilahan berdasarkan sinyal sensor yang mendeteksi jenis komponen. Terus pada sistem yang kedua, komponen sistemnya itu ada yang pertama sensor inspeksi, di mana untuk sensor itu ada 3. Itu untuk mengukur ketebalan, diameter, dan kelurusan cakram. Terus ada sistem pemisah, di mana menggunakan aktuator untuk memisahkan cakram yang gagal yang dari lolos tersebut, di mana yang ketiga itu ada pemrograman PLC GX Works, di mana ladder diagram ini untuk mengatur sensor dan pemisahan untuk memastikan cakram yang lolos akan lanjut ke proses penyimpanan, sementara yang gagal menuju jalur perbaikan. Kemudian untuk yang sistem ketiga itu dia terdapat conveyor dengan kecepatan variabel, di mana untuk mengatur laju produksi dan konsumsi energi. Terus yang selanjutnya ada sensor target produksi, di mana untuk memantau jumlah komponen yang diproduksi per harinya dan membandingkan dengan target produksi. Terus yang selanjutnya ada HMI-nya untuk menampilkan status produksi dan memungkinkan pengaturan target produksi. Terus yang terakhir ada pemrograman PLC GX Works-nya, di mana ladder diagram untuk memonitor jumlah produksi target yang ditentukan dan mengatur mode hemat energi berdasarkan target yang ditentukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai flowchart. Untuk flowchartnya, yang pertama itu mempersiapkan proses produksi, di mana dalam hal ini itu mempersiapkan sebuah sistem untuk pabrik yang akan kami buat. Yang kedua itu akan dilanjutkan dengan proses sorter. Proses sorter itu adalah proses penyeleksian antara produk A, B, dan C, di mana nanti produk A dan B dan C itu akan disortir kembali, yang mana akan menjadi produk. Untuk produk A akan ke produk A, kalau produk B akan ke produk B, dan produk C akan ke produk C. Untuk produk A itu ada 3, yaitu produk A1, A2, dan A3. Untuk produk B itu ada produk B1, produk B2, ada produk B3. Yang C itu ada produk C1, ada produk C2, dan produk C3. Di mana untuk produk A1 dan A2 itu mengalami kecacatan sehingga harus di repair. Terus untuk produk B1, B2
itu mengalami kecacatan juga sehingga harus di repair. Terus untuk produk C1 dan C2 itu harus di repair juga karena mengalami kegagalan produk. Untuk produk A3, produk B3 terus sama produk C3 itu akan di pick dan pledge, dimana di pick dan pledge ini itu akan diambil dan ditempatkan ke sistem racking atau untuk sistem penyimpanan perakan yang kemudian nantinya produk di situ akan bisa dijual. Bagaimana sistem vektorialnya? Saya di sini akan menjelaskan tentang skematik pabrik kelompok kami yang disimulasikan dengan software Factory.io. Di sini kami menggunakan 3 line yang dibedakan sesuai dengan jenis produknya. Yang pertama itu produk blue, lalu produk green, dan produk metal. Dari ketiga produk tersebut memiliki 3 jenis yang berbeda-beda. Yang pertama itu raw material, lalu lead, dan base. Lalu saat produk ini berjalan melalui conveyor, di sini kami menaruh sensor vision untuk mendeteksi sesuai dengan jenis produk tersebut. Misal produk blue, green, dan metal. Dimana apabila vision ini mendeteksi produk blue, maka sorter yang pertama akan diperintahkan oleh vision untuk terbuka untuk mensorter produk blue. Lalu untuk sorter yang kedua sama tugasnya seperti sorter yang pertama untuk mensorter tetapi dengan jenis produk yang green, dan yang ketiga ini untuk jenis produk yang metal. Lalu saat 3 produk ini sudah disorter dengan 3 jenis yang berbeda-beda juga, misal blue raw material, blue lead, dan blue base akan melewati line yang pertama. Di sini terdapat 2 sensor vision kembali, di mana fungsi sensor vision ini yang pertama itu untuk mendeteksi blue raw material, dan yang kedua ini untuk mendeteksi blue lead. Saat sensor vision yang pertama mendeteksi blue raw material, maka sorter akan terbuka untuk mengarahkan jenis produk blue raw material ke arah line produksi untuk diproses produksi berkelanjutan. Lalu untuk yang vision yang kedua ini untuk mendeteksi blue lead. Sama seperti hal yang pertama, di mana apabila produk blue lead lewat akan mendeteksi akan memberikan informasi kepada sorter untuk mensorter produk blue lead dan akan dialihkan ke line produksi berkelanjutan. Dan yang terakhir ini, yang tidak terdeteksi oleh sensor vision yang ada di sini itu yaitu blue base, di mana blue base ini udah siap untuk dilakukan penyimpanan, tidak perlu ada proses produksi berkelanjutan kembali. Dan di saat blue base melewati line pensorteran, dia akan dialihkan ke line penyimpanan untuk udah siap di proses penyimpanan. Itu pula untuk proses produksi dari produk green dan metal. Untuk pensorteran yang pertama melalui sensor vision yang pertama itu akan mendeteksi produk green raw material, akan disorter dan dilakukan produksi berkelanjutan. Lalu untuk vision yang kedua untuk mendeteksi produk green lead untuk dilakukan proses produksi berkelanjutan. Dan yang terakhir green base akan melalui proses pemindahan dari line produksi ke line penyimpanan menggunakan alat pick and place. Dan yang terakhir ini metal, produk metal akan disorter. Yang pertama ini metal raw material, yang kedua metal lead, dan yang terakhir itu metal base, di mana metal base ini akan dilakukan pemindahan dari
line produksi ke line penyimpanan. Untuk pick and place, sistemnya itu jadi sensor vision akan mendeteksi barang yang ada di bawah sensor tersebut. Apabila sensor tersebut mendeteksi ada barang, maka akan memberi perintah ke klem untuk menjepit barang tersebut. Lalu saat klem sudah berhasil menjepit, sumbu Z dari pick and place akan turun dan menggrab barang tersebut atau produk tersebut, lalu dipindahkan ke line berikutnya. Dan selanjutnya barang yang sudah dipindahkan akan dilarikan ke gudang penyimpanan atau proses penyimpanan. Bagaimana sistem HMI-nya? Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang HMI dari program yang kami buat. Kami di sini menggunakan GT di simulator 3. Yang pertama itu adalah di sini ada beberapa tombol push button seperti ada tombol sistem, start, stop, reset conveyor, dan reset counting. Nah, di sini juga ada lampu-lampu indikatornya, ada sistem, sistem on, run system, stop system, conveyor A, conveyor B. Nah, di sini ada digital hasil counting, yang mana ada counting buat biru, counting buat hijau, dan counting buat barang metal. Nah, yang di terakhir ini ada countingan buat waktunya. Kami di sini untuk preset kita menggunakan 10 barang, yang biru 10, hijau 10, metal 10, dan untuk preset waktu itu ada 30 detik. Di sini ada value-nya nanti untuk patokan dari counting sama time. Nah, di sini juga ada indikator untuk ketika si conveyor untuk yang blue, green, sama metal. Yang 3 di atas ini conveyor cepat, dan yang 3 di bawah itu adalah untuk conveyornya melambat. Di sini ada seperti yang saya jelaskan tadi, ini ada tombol sistem di sini. Ketika kita nyalakan, lampu indikatornya akan menyala, itu menandakan bahwa sistem siap dijalankan. Lanjut kita ke tombol start. Ketika kita memencet tombol start, maka sistem akan berjalan, yang menandakan conveyornya juga jalan di kecepatan fast awalnya. Nah, terus ketika mulai barang masuk nih, misalkan CTU blue, green, metal akan mengcounting selama 30 detik. Ketika barangnya tidak mencapai target, maka kecepatan si conveyornya akan berubah dari mulanya fast ke low. Ketika si programnya sudah berjalan, maka tiga conveyor di atas dengan kecepatan fast yang memiliki kode arus sebesar 5 volt akan mulai mengeluarkan barang dan counting 10 jam dalam 3 detik. Si barangnya, maka kecepatan akan berubah ke mode hemat energi, yang mana listriknya akan berubah menjadi low dengan kode arus 2 volt. Nah, di sini ada lampu indikator conveyor A, conveyor B. Nah, ketika si conveyor A sedang berjalan, ketika si barangnya masuk ke sensor, maka si conveyor A mati, kecuali si conveyor B. Nah, di sini juga ada 2 tombol nih. Tombol 1 reset conveyor, dan yang ini reset conveyor yang adalah ini mengembalikan kecepatan conveyor ke 5 volt. Terakhir tombol reset untuk CTU, yang mana fungsinya adalah ketika kita pencet akan mereset seluruh kontingan dari barang material seperti blue. Bagaimana sistem ladder diagramnya? Menjelaskan untuk ladder atau rangkaian sistem yang ada di Factory IO sebelumnya. Nah, di sini
pada awal kita akan menyalakan sistem atau yang tadi sebelumnya dijelaskan pada HMI. Kita pertama-tama kita akan menyalakan sistem, ibaratnya seperti mencolokkan listrik ke panel. Selanjutnya kita akan merunning dengan cara mengklik run system. Nah, sistem akan berjalan seluruhnya. Nah, selanjutnya run system akan menyalakan seluruhan konveyor, dan di sini terdapat pemutus-pemutus yang jadi konveyor gak semuanya nyala semua gitu. Ini pemutus ini diakibatkan oleh vision atau sensor dari vision. Lalu ini indikator lampu pada bagian A. Bagian A maksudnya itu konveyor pada bagian A yang nyala mati seperti itu. Ini merupakan rangkaian sorting. Nah, sorting ini berdasarkan konfigurasi vision, karena kita mempunyai 9 item yang terdiri dari blue. Yang blue itu dari 3 setiap warnanya, dari blue, green, dan metal. Begini konfigurasinya, dan ini untuk memutus konfigurasi ini yang di-trigger oleh sensor reflektif. Nah, berikut merupakan sorting tahap kedua setelah awal sorting pada tahap awal, yaitu memilih atau mensorter warna. Yang kedua, warna itu kan terdiri dari 3 bagian. Nah, ini merupakan ladder dari sortingan setiap warnanya. Gitu. Ini merupakan ladder untuk menyalakan atau alat namanya pick and place atau pemindahan barang dari konveyor A ke konveyor B dengan mengangkatnya. Nah, berikut rangkaian laddernya bisa dilihat. Nah, begini akan dibuat selama 3, karena kita punya 3 line konveyor untuk pemindahan barang. Berikut ini selanjutnya ladder untuk hemat energi ya. Kita akan membuat sistem produksi ini hemat energi. Nah, berikut laddernya yang terdiri dari kita ada 2 mode sih sebenarnya, ada 5 volt dan 2 volt. Nah, mode cepat itu sebesar 5 volt dan mode hemat sebesar 2 volt. Nah, berikut ini untuk pengkonversian aja sih, pengkonversian dari data hasil aritmatika kalian di atas untuk ke setiap line atau setiap konveyornya. Berikut simulasi proyek pabrik kami. Selamat menonton.
Ya, sekian presentasi dari kami. Terlebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum